Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lalahia di channel Serem Midnight. Kalian pasti kaget kan, kenapa kok penampilannya seperti ini? Ya, ini adalah ciri khas aku guys. Kalau kalian yang tahu aku dulu seperti apa, ini kayak begini nih, rada-rada metal gitu kan. Nah, di video kali ini tepatnya aku akan mengundang narasumber yang kemarin pasti kalian tahu siapa. Nah, buat kalian yang mau tahu video ini tentang apa, ceritanya seperti apa yang dibawa oleh abang yang kemarin, kalian tetap support aku dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nah, di cerita kali ini pasti kalian sudah mendengar ya di podcast yang kemarin ada penggalan dimana Bang Bolot itu bilang dia pernah menikah dengan pocong setelah dia menolong seseorang untuk melepaskan susuknya. Kalian penasaran kan? Kita langsung aja tanya ke Bang Bolot. Hai Bang Bolot, ketemu lagi di sini. Nah, abang kan kemarin di podcast itu ngasih tahu ke teman-teman Serem Midnight kan kalau misalkan abang menolong seseorang untuk melepaskan susuknya gitu. Nah, dan abang juga sempat bilang taruhannya itu ya harus menikah ya kan. Nah, sebelumnya ini ya memang tadi aku juga dalam hati sudah sampurasun lah, udah izin dulu karena kan takut kesini juga aku deg-degan gitu ya kan. Jadi abang boleh ceritain nggak bagaimana alurnya kok bisa sampai dibilang seperti taruhan harus menikah gitu? Iya. Jadi cerita ini kita ambil dari tahun 2008 ya. Jadi kejadiannya memang 2008 waktu itu. Kondisinya waktu itu ya mungkin umur abang masih ya sekitar umur 20-an lah, 20 ke atas gitu. Abang kan kelahiran 91. Waktu zaman muda itu kan dulu ya tongkrongan bisa terbilang lu mau jadi anak nakal atau mau jadi anak yang benar gitu. Terus juga kebetulan waktu itu dulu abang di tongkrongan tuh memang nggak akur sama circle-nya abang. Jadi lebih milih keluar buat nyari wawasan gitu. Maksudnya kalau diam di situ pun ya karena dibully gitu. Karena apa ya, punya kelainan atau dibilang kelebihan seperti itu. Tapi ya abang masih mikir oh ini kayaknya kelainan gitu ya kan, karena sudut pandang abang sama mereka tuh berbeda ya. Iya, jadi dijauhin lah sama mereka. Akhirnya awal-awal mula itu dulu itu sebelum kenal kerana praktisi abang tuh ngamen lah. Abang tuh ngamen gitu, jadi pengamen ya dari angkot ke angkot gitu kan. Itu zaman itu masih sekolah lah waktu itu. Cuma pas kebetulan banget gitu kan abang tuh kenal sama temen namanya almarhum Cepi gitu. Dia itu memang yang ngikutin ranah-ranah praktisi. Akhirnya karena memang abang penasaran, gue pengen nih ngikutin mereka gitu. Karena apa? Ya gue ada kemampuan, kalau gue nggak asah buat apa? Iya. Gitu. Akhirnya abang ikut nih sama dia. Ya mungkin kita sering yang namanya kayak tawasulan setiap malam Jumat, ada pengajian-pengajian kayak gitu ngumpul sama teman-teman. Nah disitulah diasah, maksudnya kayak silatnya, belajar Al-Qur'annya seperti itu. Nah dikembangin tuh, makin lama berkembang. Akhirnya di situ jadilah sebuah komunitas. Bisa terbilang komunitas praktisi. Iya, perkumpulan lah. Iya, perkumpulan. Cuma ya detailnya beda-beda nih. Kalau abang kan jatuhnya pengobatan. Terus ada yang ranah kayak dukun-dukun gitu kayak gitu. Nah, abang nggak ikut ke sana gitu. Kebetulan banget memang waktu itu di daerah abang tuh daerah Bekasi, abang yang paling dikenal. Famous lah ya gitu. Dari yang segi mudanya ya, dari yang tua-tuanya mungkin udah duluan gitu. Cuma dari pas pantaran abang tuh abang yang paling dikenal. Jadi sering nih dipanggil sama orang kesana kesini karena apa? Buat metode pengobatan gitu, bukan ranah perdukunan seperti itu. Nah akhirnya karena memang sudut pandang abang tuh berbeda. Mohon maaf
abang di channel di cerita kemarin tuh abang ngomong ada dalam gangguan jin kan gitu, maksudnya bisa ngeliat setan gitu. Nah dari situlah abang asa sampai ya mungkin berapa tahun gitu, kalau nggak salah abang tuh hampir 6 tahun atau 7 tahun gitu berguru seperti itu. Tetap kan nggak nemuin guru-guru yang bisa ahli spiritual seperti itu, yang aslinya seperti apa. Nah akhirnya abang kembangin sendiri gimana caranya ngobatin orang dia tuh bisa sembuh dengan metode gua, dan udah gitu ditambah lagi dengan ramuan-ramuan herbal seperti itu. Nah masuklah ke cerita si pocong ini. Jadi cerita si pocong tuh sebenarnya seperti ini. Dulu itu ya karena memang abang udah famous lah, jatuh yang Lela bilang gitu. Jadi orang tuanya temennya adek datang ke rumah. Dia tuh minta tolong, bang tolong dong gitu, minta tolong sama abang, katanya abang dukun ya gini gitu. Panik dong, maksudnya gimana nih? Ya saya mau minta tolong bang, tolong bukain susuk yang ada di seluruh badan saya. Gitu. Terus saya langsung bilang dong, ya ini bukan ranah saya tante gitu. Masa sih gitu, kata adiknya sering gitu di pengajian kayak ada orang kesurupan terus abang yang ngobatin. Ya kan kita kan ngedoain aja, maksudnya biar dia bisa sembuh kayak gitu ya kan. Terus udah gitu kita ngelihat juga mana orang yang asli kesurupan, mana yang bohong. Gitu. Kalau orang yang asli kesurupan itu kan dia diurat nadi kayak besi. Kalau yang cuma gimmick biasanya kita pencet begini aja masih urat nadi biasa gitu. Nah terus akhirnya si tante itu mungkin karena memang dia udah yakin banget gitu abang yang bisa nolongin gitu. Tapi saya yakin dalam hati saya abang yang bisa nyembuhin saya gitu. Itulah, percaya nggak? Abang bilang kan umur hampir 50 lebih ya kan? Iya, si Tante F ini kan? Si Tante F itu bener-bener wajahnya tuh kayak anak SMA. Kayak anak SMA ya, cuma ya nggak ngerti juga maksudnya nih dari segi magisnya atau dari segi si mustika atau susuk yang ditanam ini. Nah akhirnya ngobrol lah kita tuh berunding, abang sama almarhum guru gitu. Kita ngobrol di sana, kita ngobrol-ngobrol, katanya dia buka omongan. Ada berapa titik yang dipasang, entah kalau nggak salah waktu itu hampir 12 atau 17 gitu. Banyak banget. Banyak, pokoknya banyak dah itu. Jadi ada yang dari mutiara, ada yang model kayak jarum. Nah yang paling kelihatan itu yang di dagu. Yang di dagu tuh kayak mutiara, sama yang di tengah-tengah dadanya dia. Jadi bentuknya kayak pisau, kecil, cuma berbentuk kuningan pocong. Jadi dia agak pipih gitu, gepeng gitu modelnya. Nah akhirnya dia jujur tuh, ya kita gimana ya, nggak mau ngambil tindakan langsung. Oh ya udah langsung praktek aja ke kita, biar kita ambilin nih ya kan. Kita nggak berani seperti itu. Akhirnya kita konsultasi dulu, konsultasi ke teman-teman, sekiranya ini bener nggak ada benda magisnya. Terus ya mungkin dari obrolan itu abang ada percaya atau enggaknya gitu ya, karena mereka ngomong ranahnya ke setan semua. Gitu, ranahnya ke setan semua. Abang nggak percaya kok, kenapa setan gitu yang disalahin gitu. Sedangkan ini aja mungkin kesalahan manusia, entah itu melalui jalur operasi atau ya jalur yang lainnya. Kita cari tahu dulu lah. Nah setelah abang ngobrol sama teman-teman abang itu, pulanglah ceritanya. Pulang ke rumah, datanglah mimpi. Jadi mimpi yang awal mula abang ketemu itu memang satu sosok pocong. Satu sosok pocong. Iya, tapi pocongnya itu belum ini ya, belum menyerupai pocong benar. Masih kayak siluet kah atau? Gelap aja. Kelihatannya gelap aja gitu. Jadi kayak dia tuh mau menyampaikan sesuatu ke abang, cuma abang yang kayak gimana ya? Kayaknya cuma mimpi gua doang kali, buat apa bunga tidur ya, kayak gitu. Nah akhirnya abang cerita ke guru gitu. Abang ngomong gini, mohon maaf, abang ngomong tuh sama dia, ya sebut aja si S gitu ya guru ya. Guru, jadi gini, kita kan mau nolongin si Tante F ini. Saya didatengin sama satu sosok apa? Ya sosoknya sosok yang nggak tahu karena masih samar gitu, karena yang di mimpi itu dia tuh cuman kayak bayangan hitam datang abang ngobrol, jadi kayak mau ada sesuatu yang disampaikan. Ya udah kita cari tahu dulu. Ya mungkin teman-teman abang nih yang anak-anak, yang orang-orang praktisi gitulah, mereka ngadain ritual. Kumpul lah mereka di sana, kondisi ada abang juga di sana. Setelah mereka ritual itu nyamperin ke abang,
Dia ngomong itu sosok pocong. Masih tahu ya jadi. Sosok pocong dari siapa? Kayaknya si tante ini nih muja. Tante Muja? Iya, muja juga. Jadi bukan cuma dia masang susuk doang gitu. Kalau misalnya susuk ya nggak mungkin juga kalau ada kodamnya. Iya benar. Terkecuali buat pembukaan aura seperti itu. Nah akhirnya datanglah kita ngobrol sama si tante F, kita konsultasi, kita ngobrol sama dia. Ya dia ngomong sebenarnya saya juga ya ada satu manekin yang saya percaya bahwasanya dia itu ada isinya ya. Ada isinya. Jadi cuma kayak model kayak kedebong pisang udah kering. Nah itu dipakein kain kafan gitu modelnya, itu dibercak-bercakin kayak darah gitu. Nah itu tuh dia ceritanya setelah di akhir, setelah abang tuh udah ritual. Iya. Nah akhirnya dari situ santer lah tuh lah gangguan, temen-temen digangguin gitu, sampai abang juga digangguin. Tapi ada satu omongan yang mungkin sampai sekarang tuh abang tuh masih terngiang banget gitu sama dia. Jadi si sosok pocong ini datang ke abang, dia bener-bener udah yang menyerupai sosok bentuk pocong. Gitu. Ya dia tuh kayak ngomong aja, si tante F ini mau dibawa sama dia. Mau dibawa? Iya, mau dibawa sama dia. Nah akhirnya abang collab lah sama si praktisi ini. Abang tuh ditaruh tengah-tengah, si para praktisi ini jadi kayak ngedoain abang gitu modelnya. Itu di situ emang sampai abang pingsan nggak sadar. Bener-bener pingsan nggak sadar. Masuklah ke mimpinya itu. Jadi ya kondisi abang di sana tuh udah kayak yang udah dimandiin pakai air darah, terus dimandiin kembang, terus kayak dipakein baju-baju adat Jawa gitu modelnya. Pesrit itu dalam mimpi atau? Itu dalam mimpi. Di dalam mimpi. Disuruhlah abang ke pelaminan sama seseorang. Kalau misalnya mau sampai ke pelaminan, kita harus lewatin kubangan darah dulu. Kalau misalnya bisa ngelewatin kubangan darah itu, berarti kamu bisa berhasil buat ngobatin si tante F ini. Itu kata si sosok itu. Akhirnya apa ya? Mungkin karena yang namanya buah mimpi atau abang nggak di alam bawah sadar ya, seperti itu. Sampailah abang ke pelaminan. Ngelewatin kubangan darah itu. Berhasil ya berarti. Berhasil. Nah kita benar jadi pengantin di sana. Yang abang bayangin tuh di sana tuh kita udah jadi pengantin. Terus setelah abang udah jadi pengantin itu hilang kan? Abang sadar. Kebangun lah ya. Kebangun. Abang pikir ya si sosok pocong itu cuma ada di buah mimpi doang. Pas abang pulang setelah kita ngelakuin ritual itu, abang pulanglah ke rumah. Sampai di rumah, jadi di samping kulkas abang nih kan masih ada celah ya. Iya. Masih ada celah. Jadi abang tuh kayak ngeliat kain aja gitu, kayak kain hordeng, modelnya kayak gitu, kayak hordeng lagi digantung atau piyama nyokap gitu kan. Tapi kok bergerak gitu loh. Abang jalan lah nyamperin. Nggak taunya memang si sosok pocong itu sudah memvisualisasikan seperti itu. Sosoknya dia. Jadi yang mukanya putih, bersih, modelnya kayak gitu, kayak ya bajunya dia masih lusuh gitu kan. Cuma kan waktu itu kan abang pas mau komunikasi sama dia abang takut. Abang bilang gini, bisa nggak kalau misalnya ketemu sama saya, coba samain kayak waktu pas kita ngadain acara di pelaminan. Jadi waktu pas di pelaminan itu dia bentuknya bukan pocong. Orang ya? Jadi kayak wanita biasa aja. Jadi kayak yang kasarnya gini, Bang Bolot tuh bilang, bisa nggak sih kalau ketemu gue tuh yang cakep aja gitu, iya, jangan yang jelek gitu. Gue Iya, takut bener. nih gitu ya kan. Setelah abang ngomong kayak gitu mungkin diiyakan gitu. Dari situlah ya mungkin karena memang aktivitas si tante F ini dia kan jatuhnya peran pembantu juga di sinetron-sinetron. Ya nggak bisa disebutin lah ya siapa. Jangan. Nah, akhirnya abang diganggu terus tuh sampai keluarga tuh tahu ya kan, kayak abang ya sama si sosok ini. Karena apa? Waktu itu abang tuh nggak dipercaya sama keluarga karena ya mungkin abang yang beda dibandingin anak-anak yang lain. Ya ada potensi gitu maksudnya. Jadi apapun yang abang ceritakan orang tua selalu bilang, ah lu mah kayak orang gila gitu, ngomonginnya setan mulu, nggak ada yang percaya gitu. Sedangkan kayak abang sendiri ini saya alamin gitu loh, makanya pas ada podcast horor ini makanya
ya tertumpahkan gitu, maksudnya buat bagi-bagi cerita buat seperti share ini, buat ya. sharing. Abis bingung mau ngomong kemana lagi Nah, gitu, dianggap itu. seperti ini sama orang tua atau keluarga gitu ya. Bener. Nah, akhirnya ya mungkin abang itu kejadian tuh dari tahun 2008 sampai di 2013. Berapa tahun tuh? 5 tahun. Itu kelamaan, ketahuan matematikanya gue. Lagi lemot. Iya, lagi lemot. Lemot kan, kalau kata Teh Ria kan kadang on kadang enggak gitu. Oh iya, bener. Ya makanya dari situlah apa namanya, kehidupan abang tuh jadi kayak yang abang mau ngobatin orang dengan secara medis, tapi ada bantuan dia lah. Gitu, misalnya mohon maaf nih, bukan sok jago atau sok sakti gitu ya. Kayak Lala misalnya, bang saya minta tolong dong gitu, nih kayaknya di rumah saya lagi ada gangguan gitu ya kan. Nah abang ngomong nih ke sosok si pocong ini, coba minta tolong dong, liatin di rumah itu ada apa gitu. Kalau misalnya memang ada gangguan-gangguan, coba tolong bilang bahwa sini datanglah ke mimpi gitu, jangan di wujud asli. Karena kalau di wujud asli dulu tuh kayak tetangganya abang pernah lihat, jadi di sekitaran rumah, dia ada di sekitaran rumah. Dia tuh nggak kemana-mana, tetap di situ aja gitu. Nah terus kayak model ritual-ritual lain, ya abang jadi nggak boleh datang. Jadi memang kayak harus memisahkan diri dari teman-teman itu. Ya abang nggak tahu konteksnya seperti apa gitu kan. Nah akhirnya sempet tuh waktu itu si sosok ini mungkin cemburu kali. Cemburu. Karena dari 2008 itu sampai 2013 ya 2010 kalau nggak salah, abang tuh nggak punya pacar. Pengen 2 nyoba, tahun. iya pengen nyobain pacaran lah. Gimana gitu, pas gua pacaran ini dia ganggu gua nggak gitu. Akhirnya dia ganggu. Dia ganggu abang tuh. Waktu itu pas ya abang sama mantan tuh, ya mungkin kalau ntar abang share dah. Biar mantan abang nonton sini, biar dia ngobrol sendiri gitu. Jadi kita makan di pecel ayam. Setelah makan di pecel ayam itu, ya karena memang airnya nggak disediakan, abang tuh ada air di motor. Minta tolong lah sama itu perempuan, sama mantan gitu, Neng tolong dong ambilin air di motor. Kenapa? Nggak ada air ya? Nggak ada. Maulah ceritanya dia ngambil tuh ke motor itu, baru beranjak dari bangku dia nengok ke arah motor langsung jatuh pingsan. Hah? Kenapa kok pingsan? Ya karena wujud si pocong itu bener ada di motor. Jadi kayak yang misalkan gini, misalkan ya orang itu udah jalan, aku yang jadinya. Iya. Apain lu kesini? Gitu kali ya. Jadi gitu nunjukin muka cemburu gitu. Iya. Pas abang lihat, ya elah ngapain sih mengganggu gitu ya kan. Jadi kehidupan abang tuh udah sama si pocong itu, kemana-mana tuh sama si pocong. Ya pokoknya intinya gini, kalau dibilang orang mau percaya atau enggak, bener-bener udah kayak orang gila gitu. Ya dikit-dikit ngomong sendiri. Padahal apa? Abang mau visualisasikan dia ada di situ, sosoknya. Nah makanya kayak tadi abang mau cerita di sini kan. Ya abang nggak mau lah, gitu karena Lala di sini orang ngerti gitu kan. Lala juga di sini punya anak gitu, nggak mau kayak ketika dia datang ke sini gangguin anaknya Lala atau keluarga gitu. Karena dia tuh kalau diungkit kayak gini tuh sebenarnya nggak senang. Iyalah, namanya udah lalu, terus juga udah lewat dan udah sampai terjadi, ya jangan dibahas lagi gitu loh. Benar. Karena kan ya mungkin nggak hanya manusia aja yang punya perasaan, pocong juga punya perasaan. Ya, Maaf karena dia ya memang gitu. sudah abang lepas gitu. Maksudnya ketika abang lepas itu, jadi memang abang udah nggak mau bersangkut pautan sama dia lagi gitu. Nah ketika abang lepas sama dia ini jadi gini, waktu pas lepas sama dia itu di 2013, mungkin karena memang waktu itu yang ngerasa kayak gimana ya lah, hidup nggak normal. Abang tuh nggak pernah makan nasi. Hah? Nggak pernah makan nasi? Nggak pernah makan nasi, makannya kembang. Ih. Sampai kerja di salah satu toko buku terkenal itu, orang tuh heran. Jadi diajakin makan, gue heran nih sama si Bulat, dia nggak pernah makan nasi. Lu makannya apa sih Lot? Ya udah ikut sama gue ke gudang. Jadi ada salah satu gudang tuh mungkin abang bilang base camp gitu, udah tempatnya gelap gitu. Kalau abang ke situ aja penerangan pakai lampu handphone gitu kan. Nih, gua kalau makan begini, jadi makan kembang kantil. Jadi nggak pernah kayak yang makan nasi nggak. Oh, kalau makan kembang bunga wijaya kusuma udah pernah belum? Pernah, bohlam juga pernah. Digoreng bang, enak. Kalau itu beda lagi, kalau ini kan lebih baik kita nyari mentahnya gitu. Iya, serem ya. Bertahun-tahun tuh nggak bisa makan nasi. Jadi kalau misalnya makan nasi itu kayak ada efek sampingnya, nanti badan sakit. Makanya kayak sampai sekarang nih lah nih, kayak mau kemana pun abang dikasih makanan sama orang kadang nggak mau nyolek.
terkecuali kopi sama rokok biasanya kayak gitu. Iya. Nah terus kembali ke ceritanya soal si pocong ini. Jadi dulu pas ketika mungkin abang udah stres gitu, ya abang ya gimana ya, udah berpikiran bahwasanya gue memang harus lepas, gue nggak bisa hidup yang kayak gini. Kalau gue terus menerus kayak gini gue nggak akan nikah. Iya benar. Dan gue nggak akan punya pacar gitu. Nah akhirnya gini, abang bilang sama dia, gimana sih caranya biar kita pisah? Ini datanglah dari sebuah mimpi gitu. Ini gimana caranya kita biar bisa pisah? Dia ngomong, gimana caranya biar aku nggak kangen sama kamu? Kita buat satu anak. Buat satu anak? Iya. Jadi mohon maaf, percaya atau enggak, abang punya anak dari dunia gaib. Oh. Nah si pocong ini abang kasih nama Putri. Putri. Iya. Ya contoh misalnya kayak gini, kita lagi di studio. Putri. Oh iya. Nah, ngerasa nggak? Ada. Tapi dia nggak kesini ya. Tapi iya, di luar. Iya, makanya kayak gitu. Nah akhirnya abang pas setelah mau memutuskan buat pisah dari dia, itu kebetulan malam itu mungkin abang lelah banget ya. Biasanya kan memang abang tuh tidurnya tuh dari pagi ke tengah pagi. Ngerti nggak? Iya. Tukang begadang, kalong gitu. Itu tumben banget malam itu tuh kalau nggak salah jam 10 atau jam 11 itu udah ngantuk. Oh, udah ngantuk berat ya? Udah ngantuk banget. Akhirnya abang mutusin buat tidur. Ketika abang tidur, subuh, sebelum azan subuh itu jam 4 atau jam setengah 5, itu udah di samping kasur abang tuh udah ada tudung saji, tau kan? Yang buat nutup lauk itu. Tudung saji. Ketika abang buka, nggak tahu itu ada sosok bayi di situ. Ada bayi? Ada bayinya. Terus abang nanya dong, ini anak siapa? Ini anak kita. Ya abang nggak percaya, tapi mohon maaf, memang kondisi abang itu semua udah basah, di celana udah basah semua. Abang bilang gini, apa ini mimpi basah apa gimana gitu. Cuma nggak mungkin juga gitu, karena ada anak di sini. Nah, akhirnya abang bawalah ke salah satu pemakaman ya di daerah Bekasi. Nggak mau disebutin ya, karena memang makamnya udah abang sucikan. Oh, berarti itu secara gaibnya apa secara gaibnya. Oh, jadi abang bawa ke pemakaman tersebut secara gaib. Secara gaibnya abang bawa. Karena apa? Ya yang abang tahu, jadi si sosok pocong ini memang ketika dia meninggal, jadi ya dulunya ya, mungkin dulunya kisahnya dia, apa yang dia pernah sampaikan ke abang itu, jadi kayak dia itu udah meninggal di rumah sakit, nggak dibawa ke keluarganya. Jadi jenazahnya tuh kayak disetubui sama si orang itu. Jadi dia tuh nggak terima. Parah banget. Dia tuh nggak terima, dia lari ke jalan. Sampailah di jalan ketemu salah satu paranormal atau praktisi. Dibawalah dia, dimasukin ke mediasi yang dibawa sama tante itu yang berbentuk manekin pocong itu. Dimasukin lah di sana. Makanya kan abang bilang dia tuh jadi kayak terkurung. Kekunci. Dia mau keluar nggak bisa. Nah mungkin yang dimaksud itu almarhum bapaknya si tante F. Itu yang nemu si sosok itu. Nah ketika pas kita lagi ritual di situ, si pocong itu sempat kayak yang mau nunjukin orang tuanya si tante F itu sebenarnya orang yang bermasalah. Bermasalah dalam hal? Dan nggak taunya masih satu perguruan sama abang. Serius? Masih satu perguruan. Cuma bedanya dia yang abang bilang itu dia ranahnya keperdukunan. Memang kita jarang ketemu. Nah dari situlah abangnya sempat ngobrol sebelum dia jadi almarhum gitu. Kenapa? Kok anak lo ditaruh pocong gini. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Karena apa? Gue yang diritualin, gue yang ditumbalin. Oh, abang langsung nyeplas gitu ke almarhum aja. bapak itu. Ya karena gue yang ditumbalin. Karena apa? Ya gue jadi nikah sama si sosok itu. Lalu yang benar gitu kan, ini cerita real di tempat lalang nih, baru yang real nih. Di tempat yang lain tuh diputar-putar gitu. Jadi yang realnya asli seperti ini gitu. Ya udah akhirnya berdebatlah, kita ngobrol. Gimana caranya supaya si pocong ini nggak ngikutin lu terus loh. Karena apa? Nyokap diganggu. Iya benar. Ini benda-benda kayak gini digerakin lah sama dia. Sering banget digeser. Kan nyokap kan orangnya gimana ya? Takutan gitu kalau sama ya orang-orang dulu lah pasti takutan sama horor gitu. Ya udah akhirnya kita ngobrol, ya gimana caranya biar bisa lepas dah. Terus abang ngomong,
dia bisa lepas, tapi ritual gue harus punya anak dari dia. Abang ceritain tuh, abang belum ngasih tahu bahwasanya abang tuh udah ada anak gitu. Ya udah, kenapa nggak lu lakuin aja? Udah gue lakuin dan gue udah ada anaknya. Nah terus gimana? Tapi dia masih belum bisa lepas. Gimana dong caranya? Nah, akhirnya kita bakar lah. Apa itu yang bakar? Si manekinnya itu. Oh, yang dari gerbong pisang. Kita bakar manekin itu. Si Tante F itu kesurupan. Hah? Kesurupan itu hampir 3 hari 3 malam. Lebih kalau itu nggak berhenti. Nggak berhenti. Jadi kesurupannya dia tuh nggak kayak yang berwujud gitu, maksudnya kayak dia kemasukan pocong atau apa, dia loncat-loncat gitu. Jadi dia kesurupan tuh yang abang pegang tuh, jadi badan dia cuma anget doang lah. Ini uratnya kencang banget nih, nggak mau bangun, nggak mau ngapa-ngapain dari kasur. Jadi kayak rebahan aja. Kayak rebahan aja gitu. Akhirnya dapat bisikan lah, karena masih ada beberapa mustika atau si susuk tuh yang belum bisa kita cabut. Jadi susuk yang pakai doa tuh yang susah buat dicabut. Pakai doa? Iya, yang di dada itu. Nah karena di cerita kemarin abang sampai bilang kan, jadi kita mau ritual mau kayak gimana tetap aja nggak bisa kena kebelek ya kan. Iya benar-benar. Nah akhirnya setelah kita ritual, kita ngobrol-ngobrol ya, mungkin kita di sana itu kalau nggak salah ada berapa orang, 15 atau 17 orang, kita ngadain ritual ya. Kita berserah dirilah sama Yang Maha Kuasa, kita ngobrol-ngobrol seperti itu sama teman-teman juga, nyari solusi seperti apa. Dapatlah satu pitua. Apa itu? Kalau misalnya memang susuk pocong itu mau keluar, kamu harus nyari kapur dulu. Kapur, cari kapur, tapi kita ngambil dari tebing. Oh, tebing-tebing yang ini ya? Di Gunung Kapur modelnya kayak gitu. Terus kita nyari lumpur dari kayak di bawah air terjun tuh kan ada lumut-lumut tuh, yang hijau. Iya, itu dicampurin jadi satu, ditaruh di dadanya dia. Waktu itu tuh dibelek pakai pisau tuh nggak bisa lah. Dibelek pakai pisau tuh nggak bisa. Akhirnya apa? Kita pakein itu, benar-benar bisa kebelek ya kan. Nah yang dari dagu nih belum bisa kecabut. Jarum. Akhirnya dipaksa ya pakai medis, kena lah ceritanya. Tuh mukanya langsung berubah lah. Berubah kayak gimana tuh Tante F? Ya jadi sewajarnya aja. Kan tadi abang bilang mukanya kayak orang SMA, anak SMA gitu. Ketika pas udah dicabut, ya kayak umur 50-an ibu-ibu. Udah inilah ya. Keriput. Udah kendor. Bahasa mana itu kendor itu? Ya kan, biar nggak kendor kan kayak melakukan treatment gitu. Iya, itu kendor mungkin gitu. Ya itulah makanya sebenarnya kisah pocong ini kalau mau abang panjangin ceritanya lagi nanti mungkin orang bilang versinya akan berbeda gitu, karena memang ini versi aslinya seperti ini. Karena apa? Saya ngomong seperti ini tuh karena memang Lala kan ngerti gitu. Beda banget sama teman-teman yang lain gitu kan. Kalau Lala bisa langsung, oh seperti ini nih ceritanya gitu. Nah jadi cerita nikah sama pocong ini sebenarnya abang tuh takut banget buat nyeritain gitu kan. Karena kayak kemarin tuh ya sempet lah di beberapa channel tuh naik tuh lah tuh ya kan. Terus dihujat, masa sih lu bang gitu lu nikah sama pocong. Waktu dulu abang ada dokumentasinya. Jadi pas abang ritual, sosok itu datang gitu kan. Cuman kan yang namanya orang itu berpikir ini mah bukan pocong, gimmick lu doang kali gitu ya kan. Cuman abang terima ya itu terserah lu. Ya itu hak lu, setiap manusia tuh pasti punya masa lalu gitu. Jadi sampai sekarang pun si pocong itu kemungkinan abang butuhkan ketika abang kayak dia minta tolong, ada orang minta tolong sama abang. Mau ya berobat lah, mau apa gitu ya. Paling medianya dari dia. Jadi intinya dia juga ada sisi positifnya lah ya untuk ngebantu Bang Bolot. Ya, jadi gini lah. Kalau misalnya memang si pocong itu abang butuhkan, dia tuh pasti datang. Kayak makanya tadi pas abang mau cerita di sini gitu kan, ya abang ritual dulu. Takutnya apa ya? Tadi yang abang bilang seperti itu. Takutnya kesinggung atau gimana gitu. Abang pulang dia masih nempel di sini. Takutnya berdampak gitu. Makanya kayak sosok pocong ini terbilang sekarang ini udah nggak pernah mengusik hidup abang gitu, karena kita tuh udah ritual yang tadi abang bilang tuh jadi kayak buat satu anak seperti itu. Dan sampai pada akhirnya setelah orang tuanya tahu, orang tuanya meninggal. Papannya Tante F? Iya.
Setelah tahu, pokoknya tuh berselang 2 atau 3 bulan dan meninggal tuh dalam kondisi yang mungkin badannya hangus semua. Kok bisa sih kayak gitu? Serem Ya nggak tahu lah, mungkin nggak tahu apa, mungkin dia diracun atau apa kan kita nggak tahu ya. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit, diotopsi, nggak ada penyakit sama sekali, nggak ada penyakit sama sekali. Nah ketika mau dimakamkan, tuh kondisi abang datang ke sana kan. Pas mau dimakamkan, tahu nggak? Mohon maaf nih, jadi kondisi kafan si almarhum bapaknya ini, jadi butak darah lah. Kayak yang itu dong. Benar. Gedebong itu. Iya kayak gitu. Jadi butak darah gitu. Jadi warna bercakan darah tuh ada di situ semua. Mau sempat dinaikin lagi. Maksudnya untuk dimandikan lagi atau dibersihkan lagi. Jadi mungkin karena memang dia jenazahnya udah nggak diterima bumi. Pas masuk ke dalam itu udah dibersihkan 2 kali tuh. Dimasukin ke dalam lagi. Pas udah ditutupin pakai papan. Itu di dalam apa namanya, di dalam papan itu jadi kayak ada suara letupan gitu. Kayak meledak gitu ya. Kayak petasan lah, petasan gitu. Kencang motep gitu kan. Kekubur lah dia, ceritanya Tante F kesurupan di makam. Hah? Kesurupan siapa lagi Tante F? Kesurupan di makam, kesurupan si pocong itu. Dia ngelilingin makam itu lah. Dengan sampai cara maghrib. dengan lompat-lompat atau jalan? Dengan loncat-loncat. Sampai muterin di situ tuh maghrib. Maghrib, pokoknya pas azan maghrib itu dimakamin tuh kalau nggak salah jam 10 atau jam 11 itu. Jadi pas mau dibawa keluar, udah sembuh nih, udah dinetralin, dibawa keluar lah, dibawa ke gerbang, kesurupan lagi. Masuk lagi, ngelos lagi gitu ya? Iya, ngelos lagi, terus abang mau bawa keluar lagi, udah selesai, masih kesurupan lagi ya. Akhirnya kita diamin lah, mungkin karena memang ada sesuatu yang mau dikasih tahu gitu. Ya udah, kita ikutin aja tuh, mau sampai kapan, pas habis maghrib. Selesailah ceritanya tuh, dia udah nggak kesurupan lagi. Abang bawa sampai ke rumah. Abang ngobrol, Tante, sebenarnya ini ya udah selesai lah, udah selesai lah, maksudnya kayak kita udah selalu ngelakuin ritualnya itu hampir 3 bulan lah. 3 bulan? Hampir 3 bulan. Ya karena apa? Kita melibatkan medis juga. Iya sih ya. Kita melibatkan medis karena apa ya? Medis kan istilahnya dia nggak boleh sembarang bedah. Kayak gitu ya, makanya kita tuh ngobrol dari mulut ke mulut, ya fixnya kayak gimana, kita ACC-nya kayak gimana. Kalau misalnya memang ya udah nih kayaknya memang harus dibedah gitu, ya udah dibedah gitu. Sampai akhirnya si Tante F tuh sebenarnya dia nih ya, abang kan cerita kemarin sama dia, Tante, aku nih mau ada yang manggil lagi cerita tentang pocong. Sebenarnya aku udah nggak mau cerita, gimana kalau Tante aja yang cerita? Iya. Gitu, ya kan? Terus ya udah aku siapin diri aja dulu. Makanya insya Allah kalau misalnya memang dia mau di ACC ya nanti ya mungkin dia cerita di sini, karena dia pasti bakal lebih detail lagi perjalanan di awalnya. Karena apa ya, abang cerita tentang menikah dengan pocong ini karena memang abang ya sebagai wadah penolongnya dia gitu loh. Sampai pada akhirnya abang nikah sama pocong itu ya kan. Ya lebih fixnya lagi di dia. Ya moga aja nanti insya Allah kalau misalnya memang dia mau ya abang bawa ke sini. Gitu untuk cerita ke Lala pastinya seperti apa gitu. Terus kalau buat cerita soal si pocong ini sebenarnya abang udah ada ragu gitu. Karena abang udah nggak bisa ngebawainnya. Nggak bisa ngebawainnya dalam arti kata gini, gua takut gitu loh. Kayak kemarin tuh abang diserang banyak banget lah. Diserang sama netizen. Cuman ya bodoh amat, tuh kembali lagi sama diri kalian masing-masing gitu. Tapi banyak loh bang di luar sana ada kok orang yang menikah sama. Bener. Itu. Iya. Ya Lala kan pasti tahu ya. Dulu kan sempat viral tuh tahun-tahun kapan tuh yang kata ada anak genderuwo yang si Tebo itu. Yang perempuan nikah sama genderuwo tuh ada anaknya benar-benar manusia tapi wujud apa namanya perawakannya bener kayak genderuwo. Ada sempat viral. Itu dulu tahun kapan ya? Aku juga masih Tebo itu kan, Tebo anak genderuwo. Ya pokoknya itulah aku lupa. Pokoknya perempuannya rada gemuk gitu pokoknya. Terus juga apa namanya? Pas tadi nih sebenarnya Bang Bolot mau kesini pun mungkin pas udah sampai di daerah sana ya, pas lagi nunggu Gojek atau apa, aku ngerasa ada yang duluan dateng. Itu posisi aku lagi mau bawain Fang-Fang di kamar kan, sembari aku ya beres-beres ngelihat siapa yang dateng ya, aku bilang gitu dalam hati aku, siapa sih ini gitu. Soalnya hawanya tuh kayak rada anget-anget panas, tapi anget bentar doang gitu.
Cuman kayak aku langsung bilang, jangan ganggu ya, aku bilang gitu. Lagi mau ada tamu, jangan ganggu. Udah hilang gitu aja. Ya iya, makanya tadi dibarengin sama hujan kan. Pas banget hujan gitu. Iya, hujan cuma numpang lewat doang nggak hujannya ya. Numpang lewat doang ya. Itu ngasih tanda mungkin abang biar selamat sampai sini gitu. Iya, Ya paling kalau misalnya Lala nanti memang mau gitu kan, nanti abang coba ngobrol dulu sama dia gitu kan, karena yang lebih pastinya tahunya dia gitu ya kan. Yang lebih merasakan. Yang lebih merasakan. Sebagai ibaratnya peran utamanya lah Peran ya. utamanya. Kalau Bang Bolot kan kayak yang Wadah, peran jatuhnya. pengganti jatuhnya. Wadah, Karena stuntman. karena yang di sini ibaratnya peran artis utamanya dia ya kan. Nah, terus ini peran pengisi, kamu nanti akan menikah dengan ini gitu. Iya. Kayak Karena gitu. memang si Tante Evi itu dijebak itu udah hampir puluhan tahun, mungkin udah sekitar ya dia bilang sih kalau nggak salah 28 tahun atau 27 tahun gitu. Sama almarhum papanya sama sendiri. Tapi kalau dipublish pun apa? Ya dia ngomong sih katanya kalau misalnya saya mau naik ke podcast, takutnya orang kenal saya bang karena saya figuran. Iya memang. Karena mungkin kalau Lala sering nonton sinetron dia ada di situ. Dia ada di situ ya. Makanya dia agak takut mungkin ya jaga diri ya. Tapi nanti kalau misalnya memang biar lebih tahu cerita pocong aslinya seperti apa tuh, ya dia mungkin yang bisa lebih jelas ya gitu. Dia tuh tahu dulu ritual abang seperti apa ketika abang pas nikah sama pocong ya. Karena memang gini, si pocong ini tuh nggak bisa banget lepas dari si Tante F sampai sekarang pun masih Memang gitu, masih gimana ya? Dibilang karena komunikasinya masih terjaga gitu ya. Jadi si sosok pocong ini yang tadinya auranya nggak bagus ke Tante F dan sekarang tuh jadi bagus, jadi model kayak pendamping buat ngobrol. Abang tuh sering main ke rumah dia tuh kayak misalnya di sebelah kiri abang nih dia lagi ngobrol gitu, ngobrol sendiri, ada orang datang, abang tahu oh mungkin si sosok pocong itu gitu yang lagi ngobrol sama dia. Dia pasti ngomong, bang ini pocong yang itu bang. Karena pada sekarang tuh memang abang udah nggak bisa ngelihat dia, tapi abang masih bisa ngerasakan, bisa ngerasain. bisa ngerasain. Jadi kalau misalnya memang kondisi si pocong itu masih ada di sini, ya abang tahu gitu. Nah kalau anaknya abang tahu, anak yang abang bikin itu jadi karena dia masih sering main-main lah ke rumah abang, masih sering lari-larian. Kalau malam tuh kayak dia geser gelas, geser benda-benda yang ada di sekitar rumah abang. Cowok ya? Iya cowok. Ya kadang-kadang dia tuh sampai ngomong, si Tante F, kenapa nggak diangkat aja jadi anak asli? Ya itu kan gua nggak tahu anak gua asli atau anak jin. Ya sekarang kalau misalnya memang jadi anak jin gua asuh, ya gua bersekutu dong dengan mereka. Gua nggak mau lah. Benar. Gitu. Ya, kira-kira gimana papi ngedengar Jadi cerita? itu anak jin, ada yang kayak pocong itu bentuknya kayak pocong juga atau Bentuknya tuh sewajar manusia biasa. kayak anak biasa aja. Iya, kayak anak-anak biasa tuh, jadi kayak usia 5 tahun, 6 tahun. Padahal dia udah tua. Usianya tuh udah tua dia. Serem banget ya. Makanya kan nggak percaya. Kalau misalnya dia bilang dia tuh anaknya abang gitu misalnya. Gue umur berapa, dia umur berapa. Gue umur 34, mungkin dia umurnya bisa sampai puluhan tahun atau ribuan tahun gitu kan, kita mana tahu. Iya benar. Jadi sistemnya setan itu kan memang manipulatif ke kita buat nipu, buat bawa kita ke ininya dia, dimensinya dia. Gitu. Karena abang sering banget ketemu sama sosok-sosok yang seperti itu. Iya benar. Gitu. Yang kelihatannya masih muda padahal mah umurnya udah ratusan tahun. Wah itu, ya Lala pasti ngerti lah. Gitu. Makanya abang share kayak gini karena Lala pasti paham. Iya benar. Kira-kira papi mau ada yang dibahas lagi nggak? Maksudnya mau mempertanyakan sesuatu nggak setelah mendengar cerita ini? Ya itu tadi aja tentang anak itu tadi. Iya, yang jadi bentuknya. Kirain masih bentuknya sama kayak emaknya. Iya, bentuknya dia tuh ya kayak ya manusia Ya biasa. layaknya manusia biasa Jadi ya setiap anak-anak. malam Jumat itu dia itu ya mungkin minta diritualkannya tuh kayak cuman kopi pahit kayak gitu, terus kayak kembang-kembang gitu, terus sama siok kayak gitu, dia paling maunya kayak gitu. Setiap malam Jumat masih ritual Sampai sekarang? sampai sekarang. Oh, Makanya Buat- tuh di kamar abang tuh nggak ada penerangan, gelap semuanya. gelap semua. Kalau orang masuk ke kamar abang pasti bilang kamar jin. Serem banget kamar jin. Bener, karena apa? Abang nggak suka lampu nyala. Lebih baik gelap, dari pagi sampai ketemu pagi pun, sampai besok hari atau sampai berapa tahun. Dan di rumah itu lampu udah nggak nyala tuh mungkin hampir 10 tahunan di kamar.
Oh, buat di kamar doang. Buat di kamar doang. Jadi memang khusus buat dia main di sana. Oh ya. Gitu, kadang ada teman mau nginep nih, mau maksain tidur di kamar, ya udah tidurnya di kamar. Dia tidurlah di kamar. Kok badan gue kayak ditindih anak kecil, kata dia gitu, kayak diinjek-injek sama anak kecil. Ya udah tidur aja, nggak apa-apa. Ngerasain kamar gue tuh, dia tidur akhirnya badan dia bercak biru-biru. Iya, tahu-tahu udah lebam Iya, gitu lebam. Bekas injakan kakinya dia tuh, telapaknya, tumitnya. Iya, benar-benar. Jadi memang anak itu rese. Kenapa abang nggak pernah nyalain lampunya? Jadi kalau misalnya abang nyalain lampu nih, kadang dia mainin si keringnya, cetek gitu kan. Terlalu aktif ya. Nyala hidup lama-kelamaan kan konslet juga. Iya, Ya namanya dia energi kan. Ya udah akhirnya lebih baik ya udah gua matiin aja deh tuh. Sampai sekarang nggak pernah. Jadi kalau mau nyalain lampu cuma pakai lighting di kamar. Ya, kayak gini aja lah. Iya bener, kadang cuma pakai lighting bulat aja gitu. Dan dia juga nggak mau lighting tuh yang warnanya putih, jadi warna kuning. Oh, gitu. jadi cahaya-cahaya kandang ayam. Cahaya 5 watt kayak Iya, gitu bener, modelnya. bener, Dia nggak mau. Iya, karena mungkin terlalu silo kali ya. Terlalu silau. Ya kan Jadi- kalau yang kuning itu lebih ke remang-remang. Iya. Gitu. Makanya sampai sekarang yang nggak tahu kenapa. Jadi abang tuh memang orang bilang lu berteman sama jin. Dan pakaian abang semua pun emang nggak ada yang berwarna, jadi hitam aja udah semua. Iya benar. Dari atas sampai bawah hitam semua pokoknya. Tuh orang bilang wah bolatnya dukun, makanya dari situ tuh abang nggak suka gitu. Tapi tetangga abang udah tahu kalau abang tuh dulu tuh nikah sama pocong. Kenapa? Pas ketika dulu abang tinggal di rumah, mungkin ada beberapa tetangga tuh yang sering ngeliat si pocong itu masuk ke dalam rumah. Iya, mungkin kayak yang ya namanya manusia kan mungkin ada sensitifnya juga ya, kita nggak tahu, atau mungkin dia lagi dapet ininya bisa ngelihat sosok itu kayak ih kok di rumah Bolet ada orang masuk tapi bentuknya itu gitu ya. Kadang kalau lagi keluar rumah nih, Lot kemarin gue jam 2 kalau nggak salah, orang pasti ngomong gitu, tuh ada pocong masuk ke arah akses kamar lo. Jadi kan ya rumah abang nggak begitu besar lah ya, maksudnya pas banget kita ada 2 pintu. Jadi pintu tuh ruang tamu, sebelah tuh kamar abang tuh pas banget pinggir jalan. Jadi katanya si sosok pocong tuh masuk ke kamar lo mulu, kata dia gitu. Ada berapa pocong? Ada 1, kalau 2 berarti dia selingkuh. Nah, Ada pocong selingkuh. Ya, iya, makanya. Ya kan, karena pocong yang saya bawa ini perempuan wanita. Ketika ada pocong lain ya ada indikasi berarti dia selingkuh. iya pulang-pulang Mas aku bawa pocong baru gitu. Makanya kita kan nggak tahu ya sosok pocong yang dibawa itu laki-laki atau perempuan. Dan sekarang gimana caranya pocong main? Ya kan paling begini-begini. Kayak ulet dong. Itu makanya lucu kan. Ya udah dari situ akhirnya mungkin tetangga tuh sering diteror sama sosok-sosok kayak gitu ya. Dari sini abang kurangin. Makanya abang bilang ya udah deh, gua kayaknya harus bikin satu tempat yang benar-benar si pocong ini memang harus adanya di sana. Gitu. Pernah ada satu praktisi yang ngomong kayak dia ngomong dukun banget lah gitu. Bahasanya dia tinggi banget gitu. Ya udah gini aja. Kalau misal memang lu mau sosok itu datang, panggil aja bang. Dia kalau dipanggil orang, mau kok panggil aja namanya Pocong Putri. Saya manggilnya Pocong Putri. Abang panggil aja kalau nggak percaya. Dipanggil lah sama dia ceritanya. Pas banget datang si sosok itu, bukan sosok wanita yang kelihatan masih muda. Jadi yang udah gosong, kurus yang kayak kedebong pisang. Ya, udah parah banget lah ya. Iya udah parah. Karena apa? Jujur kayak abang explore lah. Abang tuh paling takut sama pocong. Karena apa? Pocong itu menyerupai pohon pisang. Tahu kan pohon pisang yang kelarasnya tuh udah kayak coklat-coklat kayak gitu kan? Kalau abang explore gitu kadang-kadang, kok pohon pisang bergerak gitu ya kan? Itu terbang. Ya kan nggak lucu kalau pohon pisang terbang. Iya benar. Oh itu pocong. Kalau kuntilanak kan yang kita lihat itu jadi modelnya kayak ya cuma kain terbang atau dia asap putih. Kayak kalau pocong tuh lebih menakutkan. Iya, nyaru jadinya sama pohon pisang. Bener, ya. nyaru banget. Itulah yang abang takutin. Gitulah. Tapi selama dia suka ke rumah abang, pulang ke rumah abang gitu ya, itu dia dalam wujud pocong dengan wajah nampakin ke abangnya tuh hancur apa yang biasa aja gitu? Jadi kalau misalnya ketemu abang, dia tuh bentuknya wanita biasa. Kenapa? Satsut-satsut. Wah aneh nih, serem nih merinding. Jadi wujudnya ya wanita biasa. Tapi kalau ketemu sama orang ya pocong. Gitu. Karena kalau ketemu abang kan pernah abang ngomelin, abang bilang, gue nggak mau ngeliat lo dalam kondisi yang
berwujud pocong seperti ini. Oh iya, berarti pas di saat tetangga-tetangga ngeliat ya bener ya wujudnya itu, tapi Iya. kalau abang lihat, wah istri gitu datang. Ya itu makanya pas waktu dulu mantan istri itu hamil ya, waktu pas abis kita abis lahiran lah, mantan istri abis lahiran itu sempat abang tuh lagi keluar, pas itu ada pasien tuh kalau nggak salah dia penyumbatan buluh darah kalau nggak salah, dia ngomong, nelpon tuh, kamu kapan pulangnya? Kenapa emang? Itu di rumah, aku tuh nggak tahu ngeliat apa. Emang kenapa? Ada inian, kata dia, ada kain putih terbang ke atas, kata dia gitu. Abang buru-buru balik kan, pas udah nyampe atas nggak tahu apa, si sosok itu lagi digenteng lagi. Iya. Lagi senyum-senyum deh. Rumah, Allah. Iseng juga Iya, ya kasihan gitu. lah ya kan, maksudnya dia lagi ngurusin anak saya gitu, anak asli, anak manusia gitu. Makanya kayak sekarang nih abang deket sama cewek-cewek gitu, kayak sekarang abang punya pacar kan gitu. Abang ngobrol sama dia, jangan pernah cemburu dan jangan pernah kaget. Kalau suatu hari nanti atau suatu saat lu bakalan ketemu sama satu sosok pocong, karena dia jatuhnya istri pertama. Ya benar. Gitu sampai sekarang. Makanya abang bingung kan, gimana caranya biar bisa lepas. Jadi habis yang dia bilang syaratnya punya anak, itu masih belum lepas. Masih sampai Oh, sekarang tetap, pun jadi masih. tetap masih ini. Makanya tadi saya mau kesini pun tadi kan Lala bilang datang ke sini, begitu Master. Enggak kan dia kan bilang kasih syarat Iya, supaya nggak kangen sama Iya. Bang Bolot, iya, bikin anak. iya. Setelah udah bikin anak, Masih, tetap masih. Namanya wanita nggak bisa Karena Tante lepas. F ini belum meninggal. Oh, saya Dia kira tuh nunggu setelah, Tante F tuh meninggal. Parah saya kira juga. setelah syaratnya udah dipenuhin, dia udah benar-benar lepas. gitu. Enggak, belum lepas sama sekali sampai sekarang. Wah, nggak boleh gitu ya Putri. Jangan masa nunggu orang meninggal, nggak Iya, iya, boleh, nggak makanya. boleh gitu. Kasian. Iya. Oh, masih inilah ya, berarti Masih berhubungan gitu, masih berhubungan, cuma yang sekarang ya sudah sewajarnya gitu. Jadi kayak sekarang makanya alhamdulillah gitu, kayak ada panggilan sana sini, bang gue mau minta tolong dong gitu, rumah gue kayaknya ada gangguan gini. Ya udah, mau nggak mau ngirim antek tuh satu tuh, kamu datang dulu deh ke sono. Ya berarti ya memang mungkin di satu sisi memang belum bisa lepas, di satu Iya. sisi juga Bang Bolotnya membutuhkan. Iya bener, Gitu. simbiosis mutualisme jatuhnya, bener gitu. Kayak kodam jadi. Ya iya, makanya kayak tadi mau kesini pun saya nggak minta, tapi karena dia udah tahu jalurnya ke sini, dia akhirnya datang ke sini gitu, mau ngeliat situasinya. Karena apa? Takut ada yang dibawa pulang ke rumah, gitu. Biasanya Dia gampang. overprotective banget Parah, loh, dia parah, tuh. parah. Kayak yang ibarat ya bener-bener aku kayak yang itu siapa? Ngapain itu? Kayak Nah. gitu. Overprotective banget gitu. Nah, terus apa? Tadi mau ngomong apa tuh, lupa kan Ayo. gara-gara si Putri ini. Nah, ini yang tadi kan Lala bilang karena memang saling membutuhkan Iya. ya kan, Bang Bolot butuh untuk ini, terus dianya juga masih merasa. Nah, apakah itu ada jarak nggak sama Bang Bolot? Dia, Putri ke Bang Bolot itu? Jaraknya maksudnya jarak gimana nih? Kayak walaupun kasarnya Bang Bolot kan udah berusaha untuk ngelepasin, Iya. tapi karena memang saling membutuhkan. Biasanya kalau Lala dulu pernah ada yang mau ngikut tapi Lala kasih jarak 20 meter. Lu mau ngikut gue silakan, tapi jangan sampai nempel. Iya. Lu gue kasih jarak 20 meter, yang boleh nempel sama gue hanya leluhur gue gitu. Kayak gitu biasanya tuh. Ada jarak nggak Bang Bolot sama? Kalau jarak sih nggak ada ya, maksudnya bebas aja gitu. Kalau Jadi kadang dia masih suka nyanding di belakang iya gitu masih ya. suka nyanding, karena yang dia tahu memang bukan cuma pocong doang sih. Gitu yang ikut tuh, jadi ada lagi sebenarnya yang lain, cuma abang nggak pernah mau cerita itu ke publis gitu. Iya, Karena kan orang janganlah. kan ya nggak tahu lah, sudut pandang orang tuh pasti akan berbeda gitu. Jadi fungsinya si pocong ini jadi memang sekarang itu ya buat pengobatan aja sih. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang mau berobat gitu, datang ke abang, ya di rumah abang nggak pernah ngadain kayak ritual-ritual apa, nggak pernah. Jadi sewajarnya manusia biasa aja, kehidupan seperti itu. Ya tapi kalau misalnya memang kalau ada orang yang mau berobat ya udah. aksinya Tapi di situ. diralat ya, maksudnya bukan pengobatan menggunakan pocong nih teman-teman, tapi iya. Bang Bolot ini memang punya keahlian di bidang pengobatan, hanya membutuhkan kayak ini tuh
karena apa sih lu bisa bantu liatin nggak gitu? Benar. Apakah ini medis? Apa bukan? Kalau yang bukan medis kan bisa tuh. Iya. Putri itu langsung ngelihat, oh ini ada sosoknya nih. Jadi hanya cuman buat komunikasinya aja sih. Iya, betul. Kayak buat ngasih taunya. Ini awas ya, nih bagian ini nih ada sosoknya nih. Ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang apa yang Lala bicarakan tuh benar banget gitu. Jadi si Putri itu memang dia tuh ditugasinnya seperti itu. Jadi nggak kayak yang lu harus bisa nyantet orang, enggak lah. Nggak nyampe ke sana karena apa, energi dia tuh berbeda. Gitu. Sekarang udah bagus lah ya. Sekarang udah bagus. Beda banget kayak dulu kayak gitu. Pertama kali abang ketemu sama dia sampai abang ritual sama dia, ritual buat ngedapetin dia sampai nikahin gitu. Maksudnya tuh bener-bener berat banget lah prosesnya. Iya. Makanya kalau abang mau cerita tentang si Putri ini sebenarnya nyesek napasnya. Karena kalau inget dulu tuh hampir mati. Iya. Serius hampir mati. Karena pernah hampir nggak sadar. Karena kan mau kebawa secara Bener, itunya mau gitu. kebawa ke dunianya dia gitu. Makanya kalau nginget dia tuh kayak napas tuh kayak nyesek gitu kan. Kadang teman mau cerita, mau ngambil cerita, ini kasih sama Pocong loh. Gue nggak mau cerita deh, nanti aja Tante F gitu. Makanya pas ke Lala ini, udah deh. Karena Lala ngerti gitu loh maksudnya, udah deh gue cerita ke Lala aja gitu. Iya. Waduh, mantep banget ini. Jadi teman-teman sebelum Bang Bolot kesini tuh memang udah ada yang datang, udah ada yang ibaratnya nengok duluan gitu. Walaupun ya kita kan namanya di sini juga punya inian lah ya, pageran. Jadi nggak sembarang mau siapapun itu ya kan. Biasanya mau itu kodam-kodam siapapun udah duluan gitu loh. Kayak mungkin assalamualaikum dulu, assalamualaikum, orangnya mah yang punyanya atau tuannya masih di sana. Oh udah tahu nih, udah nyampe sini gitu. Iya. Kayak gitu. Ya, makanya cerita Pocong ini abang bikin gantung. Karena apa ya, mungkin next time kalau memang video ini banyak yang nonton, banyak yang like, banyak yang share, langsung Tante F-nya yang kesini. Setuju nggak Master? Nah, tuh. Waduh. Langsung yang bersangkutan yang cerita langsung. Saya kan cuma wadah di sini. Tapi takut ntar Tante F kesurupan gimana? Enggak, dia normal kok orangnya. Normal dia. Enggak yang kayak langsung kesurupan bla bla gitu, enggak, dia enggak. Dia kayak abang aja, biasa datang sini normal. Berarti bisa orangnya. nahan juga ya? Bisa nahan dia orangnya. Tuh. Enggak macam-macam. Coba deh nanti abang lobby dia biar dia cerita di sini. Iya. Karena pengalamannya lebih parah banget. Karena apa? Dia ada benda bukti-buktinya. Iya. Ada benda-bendanya. Ada bukti-buktinya lengkap Kayak lah. mustika-mustikanya dia juga disimpan. Yang dari almarhum bapaknya. Gitu sih lah. Jadi cerita dari Bang Bolot gantung teman-teman. Mungkin kalian penasaran kan? Tunggu itu nggak tahu kapan. Aduh. Jadi gimana Pi? Ada yang mau ditanyain nggak? Ya udah, jadi intinya masih sampai sekarang masih lah. Sampai sekarang pun masih, Makanya kayak teman-teman paranormal ngomong katanya, udah saya bawa aja kalau emang hidup kamu keganggu. Ya silakan monggo kalau emang mau dibawa. Kalau emang bisa manut gitu dianya. Cuman kan kadang pernah ada dibawa sama orang nggak manut. Balik lagi Master. Itu. Takutnya malah diperbudak juga kasihan juga. Iya, Iya. betul sekali. Juga Iya. kan. Kalau diperbudak untuk hal yang buruk kan kasihan juga. Kasihan, betul. Jadi perbudakan itu bukan hanya di dunia manusia, di dunia gaib juga ada perbudakan. Betul Iya. Master. Parah ya. Iya. Gitu. Jadi kasarnya udah aman sama Bang Bolot lah. Iya. So malah tidak bisa bantu-bantu kan, malah Iya, benar. baik. Iya. Oke. Cuma yang terakhir tuh dia nggak bosan pakai template pocong terus. Nggak tahu. Mungkin dia sekali-kali ganti kostum. Iya, makanya Iya, gitu kan. ganti kostum. Kadang pernah saya cengin, Master. Saya cengin gini. Saya ngeliat sosok yang lain nih ketika dia meninggal. Ya kan dia di kafannya tuh berbentuk pocong gitu. Kenapa kok bisa jadi dasteran kuntilanak? Mungkin ketukar di laundry alam gaib. Kok bisa? Ya iya, makanya kepikiran saya sampai sana Master gitu. Iya, Kok iya. bisa dari pocongan ke daster gitu loh. Mungkin di laundrynya kayaknya yang bermasalah. Iya, ketuker itu. Apa perlu dibakarin baju baru gitu kan? Iya, mungkin
kalau ada Tionghoa kan ada seperti itu ya Master ya. Ya kayak uang-uang gaib gitu ya. Iya, kan? ada yang beli Ya, rumah-rumahan, mas-masan gaib, iya, rumah-rumahan. handphone. Iya. Kita mau melakukan penelitian. Iya, mungkin apakah- kayaknya harus ada riset di situ kayaknya. Apakah bisa dilakukan penggantian template baju? Kali aja udah berubah ya. Mungkin baju pocongnya jadi polkadot gitu ya. Ya lebih Oh, keren. bulat-bulat dong. Ya seperti itulah. Makanya ketika pas nanya kenapa si pocong ini seneng gitu sama abang gitu, terus dia ngomong, ya karena saya suka sama tanggal lahir kamu. Waduh. Tanggalnya samaan lagi. Saya suka sama zodiak kamu. Percaya nggak sampai dia ngomong kayak gitu? Zodiak. Wah. Sampai ke sana. Wah. Sampai ke aura pun dia tahu. Oh iya. Iya. Hmm. Abang kelahiran tanggal 2 tahun 91 Mm-mm. bulan November. Zodiak abang Scorpio. Itu katanya dia suka. Waduh. Iya. Berarti dia paham banget ya ke Sampai ke sana, zodiak sampai gitu. sedetil itu. Buset. Sampai sedetil itu. Berarti Putri ini hebat. Iya. Mantep sampai tahu. Bener-bener sampai detil banget, bener sampai Tapi sana. tragis juga ya hidupnya ya. Iya sih. Iya. Sampai cerita itu. Karena memang si Putri itu yang diceritakan, dia mungkin korban laka lantas, dibawalah ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit itu mungkin ya ada oknum gitu, rumah sakitnya entah rumah sakit mana gitu. Jadi si pengantarnya ini yang mensetubuhi si sosok itu. Parah ya. Gitu. Setelah udah meninggal. Iya, setelah sudah meninggal. Setelah dimakamkan pun itu kan mungkin dia udah diotopsi atau apa gitu ya. Setelah diotopsi itu ya mungkin ya dia masih nggak terima lah gitu, karena bagian tubuhnya aja dia diambil gitu ya. Iya. Bagian tubuh dia ada yang diambil, terus dia dimakamkan dengan cara yang tidak sempurna. Iya benar-benar. Walaupun kasarnya udah meninggal, tapi kan mungkin arwah atau korinnya di samping si Iya. orang yang lagi berbuat gitu kan, Betul. ngeliatin nangis lah apalah, pengen nonjok mungkin nggak bisa gitu. Iya, karena udah jatuhnya kan udah roh kan. Gitu. Nah, kita sering dengar juga kayak ada sosok yang kepala buntung, ya sering gentayangan ya mungkin karena itu dia nggak terima, karena apa ya, bagian tubuhnya dia tuh nggak sempurna. Ketika dia dimakamkan, makanya dia mau nuker. Iya. Mau nuker, dia mau masuk ke raga orang, bawalah orang itu sampai meninggal, ya udah akhirnya raga itu jadi wadahnya Dikuasain dia. ya. Berarti ceritanya emang ini banget ya, walaupun gantung greget-greget gimana Iya. gitu ya. Jadi kalau mau cerita sebenarnya aku tuh lebih banyak sedihnya sebenarnya. Iya sih. Nggak kuat, takutnya larinya ke Lala karena Lala yang lebih sensitif lah. Nah, terus yang Putri ini masih dendam nggak jadinya? Karena kan almarhum papanya sudah meninggal, apakah masih kena ke tante F-nya gitu? Kalau untuk dendam sih enggak. Kalau dulu-dulu ya mau membalaskan dendamnya gitu, cuman kita bilang gini, untuk apa ngebalas dendam gitu? Maksudnya kalaupun memang mau ngebalas dendam, ya belum tentu ketika dia mati itu alamnya sama kamu. Kalau bisa gontok-gontokan sama dia buat apa? Jambak-jambak. Ya, iya, makanya ya lebih baik ya udah kamu jalanin ya senormal-normalnya aja. Kamu ngikut sama saya kasih makan kamu. Ya pokoknya hidup kamu tuh dijamin deh di sini. Tapi dengan satu catatan, jangan pernah ngusik dalam kehidupan nyata. Jangan pernah istilahnya kayak nunjukin sosok asli. Ketika saya mau dimanapun saya berada. Iya. Dan jangan pernah datang duluan, makanya kayak tadi datang duluan. Nggak apa-apa itu. Nggak boleh gitu ya. Mungkin karena dia tadi pas abang udah nyampe lingkaran dekat rumah Lala tuh kehujanan kan. Pas hujan deras mungkin dia lari kali duluan. Kayaknya mungkin nyampe sini Kehujanan, takut basah ya. Iya, abang masih di ojek di pos satpam depan Iya, itu. bener-bener. Ya itu makanya mungkin dia nyampe sini duluan. Gitu sih lah paling. Mungkin dia mikir, lu lama lu gojeknya, Iya, gua duluan lama lah. lu, gue bisa terbang gitu ya. Kata Putri, lu ya ngomongin gua mulu, udah kata Putri. Biarin. Emang udah ada di sini kan, walaupun udah ngerasain. Jadi dia terbang ya, bukan Iya, lompat ya. kondisinya terbang. Terbang. Makanya kayak gitu ya Master. Saya lebih, kalau misal disuruh memilih, pilih cewek zaman sekarang atau cewek zaman dulu, saya lebih memilih cewek zaman dulu. Karena kalau cewek zaman sekarang kan berpikir ya, lu nggak punya motor, nggak punya mobil, gua nggak mau malu. Kalau cewek zaman dulu kan udah almarhumah. Saya terbang aja Nggak butuh mobil, motor terbang. saya terbang aja bang. Saya Astagfirullahaladzim. terbang aja bang, nggak pakai bensin kata dia gitu. Abang aja yang pakai bensin. Lebih irit gitu Iya, lah. benar-benar.
Gak usah masalahin ada handphone ya. Iya, betul. Nggak perlu nunggu WA-an, udah ada di samping. Iya. Nongol. Terus diomongin jarak jauh langsung, ayo lo ngomongin gue ya. Ngapain Gitu. lo gitu. Mau mandi pun kadang di kamar mandi depan, ya ampun. Pikir sabun, cuman kok panjang gitu sabunnya gitu. Kalau nggak aduk gitu. Aduh. Sering. Berarti ini ceritanya selain horor, terus menegangkan, ya ada sedikit kocaknya karena memang maaf ya kita agak gesrek ini di Iya, sini. berdua-duanya mah agak oprek. Iya. Ntar kalau kata orang setan nggak ada harga dirinya gitu. Iya. Enggak kok Putri, kamu ada harganya di mata Bang Bolot, asik. Ya Tapi udah. sekarang-sekarang ini lagi ada yang viral loh. Apa tuh? Ada apa namanya? Kuntilanak. Kuntilanak. Kuntilanak tuh ditangkap di salah satu, ya mungkin lokasinya di mana. Nanti abang kirim deh fotonya ke Lala deh. Kayaknya yang rame-rame itu ya, yang orang maghrib pada ngapain gitu ya, apa ya? Itu lagi rame banget lah. Itu namanya Kunti Gemoy. Hah, kok Kunti Gemoy sih? Iya, bener serius. Abang ada fotonya, nanti abang kirimin deh ke Lala. Itu Kunti Gemoy. Iya, Kunti Gemoy. Udah lihat belum Pontianak yang 200 kg? Bisa ke Malaysia. Iya, Pontianak 200 kilo. Aduh, itu lucu banget. Aduh, Ya, tapi ini ada Kunti Gemoy, nanti abang kasih ke Lala nanti. nanti kita lihat videonya ya, di belakang kamera. Iya. Oke, gimana Pi? Udah cukup? Udah cukup ya. Nah teman-teman, mungkin kalian harus simak videonya dari awal sampai akhir karena Bang Bolot udah bilang video ini sengaja dibikin gantung karena suatu saat ya kalau memang dikasih jalannya akan terhubung langsung dengan Tante F yang ingin cerita. Ya semoga aja ya. Kalau memang Dengan satu ini. catatan, Apa tuh? video ini tembus 500 views. Aduh, Langsung dihadirin Tante F di sini. 500.000 Oh, ya. 500.000 views. Ya. Ya. Amin ya Allah, amin. Semoga. Nah, buat kalian juga yang punya pengalaman mistis seperti Bang Bolot, mungkin mau share-share, bisa langsung DM ke Instagramnya Serem Midnight atau langsung bisa WhatsApp ya ke nomor yang sudah tertera di deskripsi. Nah, untuk teman-teman juga tetap support channel aku Serem Midnight dengan cara di like, comment, share dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight dan supaya aku lebih rajin lagi bikin kontennya ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.